Saya jadi pejalan kaki di Jakarta. Merasa terganggu sama pedagang-pedagang mobil suka serobot gitu deh. Koalisi pejalan kaki itu sebenarnya tidak ada motivasi apapun ya. Hanya ada rasa kepedulian yang sangat tinggi. Atau fasilitas pejalan kaki itu sangat minim. Jadi Banyak yang udah nggak terawat. Motor kadang-kadang bolong, jalannya harus lompat. Teman-teman koalisi pejalan kaki hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan edukasi. Motor yang naik ke trotoar benar-benar nggak nyaman banget nih. udah merusak banget. Ini nggak enak aja di klakson-klakson. Dan juga memberikan sebuah soft therapy bagi para pengendara. Aktivis-aktivis masyarakat punya peran besar untuk mendorong kesadaran dan menggugah pemerintah untuk memperhatikan pejalan kaki. Kalau motor di trotoar, kita sebagai pejalan kaki harus gimana? Soalnya pengennya nyaman gitu, masa Serempet sama motor. Selama pengamatannya koalisi pejalan kaki di 5 wilayah kota di Jakarta, itu fasilitas pejalan kaki itu cukup buruk ya. Karena yang pertama itu minimnya revitalisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sangat membahayakan pejalan kaki, karena harusnya ini tidak harus lebih dari 1 hari. Seharusnya lubang yang ada di trotoar ini harusnya sudah dikembalikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk pejalan kaki, tapi lubangnya sangat bahaya sekali, terutama di malam hari, karena tidak ada pencahayaan. Seperti banyak trotoar yang digunakan sebagai tempat untuk parkir, padahal sudah ada operasi simpatik ya, pemberitahuan dari kepolisian, tapi tidak juga diindahkan para juru parkir ya. Hari ini kita lihat bahwa kawasan ini banyak dijadikan sebagai trotoar, dijadikan sebagai tempat parkir. Harusnya aparat kepolisian dan juga dinas perhubungan melakukan penertiban secara tegas dan tidak pandang bulu ya, karena itu merupakan hak pejalan kaki. Karena kalau bisa jujur, pejalan kaki itu kan tidak punya perlindungan apapun. Mereka tidak punya helm, mereka tidak punya apa-apa. Pejalan kaki itu hanya bisa selamat kalau dia tertib, itu yang pertama. Yang kedua, kalau fasilitasnya memadai. Begini, fungsi trotoar itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari badan jalan. Artinya ada ruang bagi pejalan kaki, dan pejalan kaki pun bagian dari sistem transportasi, di mana dari penggunaan public transport biasanya orang turun untuk berjalan kaki. Jadi dia sebetulnya saling melengkapi. Disinilah terkait ketika struktur jalan yang baik, struktur trotoar yang bagus, bisa membuat orang tertarik untuk berjalan. Yang pertama, bahwa untuk merubah mindsetnya para pengendara, para pengguna kendaraan, yang pertama itu sangat susah ya. Dan memang harus kita coba cari salah satu terobosan baru untuk mengedukasi mereka, karena sampai saat ini kan penegakan hukum bagi pejalan kaki itu sangat minim sekali, dan yang dilakukan itu salah satunya yang cukup ekstrim, yaitu ya dengan tiduran di trotoar untuk menghalau para pemotor untuk tidak lagi naik ke atas trotoar. Komunitas pejalan kaki itu adalah aktor-aktor yang mencoba membangun kultur, membangun struktur. Mereka tahu aturan, mereka punya kesadaran diskursif bahwa ada yang salah tentang pemanfaatan ruang pejalan kaki oleh mereka-mereka yang tidak berhak. Nah, mereka melakukan gerakan sebagai sebuah gerakan sosial. Mereka ingin membangun sebuah proses bagaimana
kebijakan yang sudah ada ini harus ditegakkan dengan cara apa? Dengan cara adanya tekanan dari masyarakat supaya pemerintah lebih perhatian kepada masyarakat untuk apa? Melindungi para pejalan kaki. Selama 4 tahun ini koalisi pejalan kaki berdiri, banyak nuansa-nuansa baru yang memang dialami oleh teman-teman pejalan kaki pada saat melakukan edukasi ataupun aksi. Pada saat bukan cuma hanya tiduran saja di trotoar, itu dari mulai diomelin, diteriakin, disebut orang gila. Reaksi publik dari beberapa banyak publikasi yang dilakukan oleh teman-teman media, ya, baik di nasional maupun di lokal di Jakarta maupun di daerah-daerah, itu sangat banyak sekali yang mengapresiasi. Kita harus akui kultur berjalan kaki itu belum tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari kesadaran masyarakat kita. Supaya muncul budaya mau berjalan kaki, maka diperlukan upaya-upaya pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat. Salah satu misalnya ada Car Free Day, ya, pada hari Minggu orang diberi ruang seluas-luasnya. Nah, di situ bisa mulai cikal bakal untuk menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan untuk berjalan kaki. Nah, ada selanjutnya adalah membuat ruang pejalan kaki yang nyaman. Misalnya kalau ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan penggunaan tidak pada tempatnya, terkait dengan motor, PKL, atau parkir yang ada di trotoar juga harus ditindak. Jangan penegakan hukumnya yang mandul. Kalau penegakan hukumnya mandul, pasti masyarakat akan mencari celah untuk melakukan pelanggaran lalu lintas tadi. Jadi pejalan kaki pun harus dilindungi. Kalau pejalan kaki tidak dilindungi, bagaimana mereka mau berjalan kaki? Sebab kalau tidak ada yang peduli, tidak ada yang berteriak, tidak ada yang mengingatkan, bisa dilupakan seakan-akan pejalan kaki itu tidak ada yang mewakili kepentingan di dalamnya. Ya, tidak ada sampai sebatas apa ya, selama nyawa ini masih ada. Kalau karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena setiap manusia itu ditakdirkan sebagai pejalan kaki.